Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria. Hari ini saya akan membahas tentang e-learning jurnal untuk agenda 3, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk manajemen ASN sendiri bisa didefinisikan sebagai pengelolaan ASN untuk menjadi profesional yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, kemudian bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menciptakan ASN atau birokrasi yang bersinergi tinggi, berintegritas, dan melayani publik. Sedangkan untuk asasnya sendiri yaitu berlandaskan pada sistem merit, kemudian kepastian hukum, profesionalitas, dan netralitas maupun akuntabilitas. Untuk ruang lingkupnya sendiri yaitu ada beberapa hal. Yang pertama itu perencanaan, kemudian pengadaan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, karir, dan penghargaan serta pemberhentian. Kemudian yang selanjutnya adalah Smart ASN. Nah, dalam hal ini kenapa sih kita dituntut untuk mampu mengikuti dan mampu beradaptasi untuk transformasi digital? Nah, di transformasi digital ini kita harus bisa atau mempunyai skill yang namanya literasi digital, yaitu untuk mengakses sampai dengan evaluasi. Nah, literasi digital ini ada 4, yaitu yang pertama digital ethic, yang kedua digital culture, yang ketiga digital safety, dan yang terakhir adalah digital skill. Untuk digital ethics sendiri, yaitu ciri adalah beretika, yaitu kita harus mampu membedakan informasi yang mana yang hoax atau tidak, kemudian mana yang sejalan atau tidak, mampu berpartisipasi di ruang digital, maupun bisa bertransaksi ataupun waspada dengan konten negatif seperti itu. Kemudian untuk digital culture yaitu disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana di Indonesia ini kan banyak sekali sekarang culture baru ya. Jadi kita sebagai ASN atau Smart ASN kita harus mampu menempatkan diri seperti itu. Tidak boleh menyampaikan informasi sepotong-sepotong. Jadi tidak ada misinformasi atau miskomunikasi. Kemudian untuk digital safety di sini kita melibatkan tentang keamanan sih, lebih ke perlindungan kalau zaman sekarang di sosial media mungkin ya, baik terkait untuk password, kemudian Face ID, bisa dengan kunci sandi, kemudian ada digital, kemudian ada jejak digital, kemudian ada scamming atau pemindahan two-step verification seperti itu. Untuk digital skill yaitu kita harus mampu menggunakan baik perangkat fisik maupun perangkat lunak. Kalau untuk perangkat fisik mungkin seperti smartphone ataupun PC. Kalau untuk yang lunak mungkin seperti Microsoft Excel, spreadsheet yang harus serba digital sih saat ini. Nah, Smart ASN ini ada 8. Yang pertama itu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan IT, dan bahasa asing. Kemudian di agenda 3 ini kita tetap berhubungan atau berdekatan dengan agenda 1 dan 2, di mana di agenda 3 ini kita diberi tugas untuk menyusun atau mengambil dan mengumpulkan ya, lebih ke mengumpulkan isu-isu yang ada di instansi kita. Jadi ini berhubungan dengan agenda 1 yaitu analisis isu kontemporer, di mana tahap-tahapan tetap sama. Kita harus identifikasi dan mendeskripsikan isu, di mana di situ harus ada 6 hal. Yang pertama, kalau untuk judul, identifikasi isu kan dari judulnya. Judul itu harus ada pernyataan negatif, lokus, fokus, waktu, tempat, gitu. Kemudian kalau untuk deskripsi isunya harus ada data, fakta, dampak yang ditimbulkan, pihak yang terlibat, setelah itu kondisi yang diharapkan dan kaitannya dengan manajemen ASN serta Smart ASN. Kemudian untuk tahapan yang kedua di agenda 2 ini, kemudian untuk tahapan yang selanjutnya setelah identifikasi dan deskripsi isu adalah memilah isu. Di mana memilah isu ini kita menggunakan teknik yang namanya
APKL atau USG. Setelah itu kita menentukan core issue. Di teknik USG kita menentukan core issue. Nah, untuk APKL sendiri itu untuk menentukan kualitas dari isu tersebut. Kalau untuk USG dengan urgensinya. Jadi setelah ditemukan core isunya dengan teknik USG, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kemudian setelah penentuan core issue kita mencari sebab, yaitu dengan bagan fishbone. Di sini kita bisa biasanya kita menggunakan 6M atau 4S dan banyak lagi. Di situ kita bisa menentukan apa sih masalah utamanya, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir yaitu dengan penyelesaian atau gagasan kreatif. Nah, di sini peran Smart ASN sangat menentukan, di mana kita harus bisa bertransformasi digital untuk menemukan solusi dan gagasan kreatif, seperti itu. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.